Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang persamaan eksponen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, dalam kurung 4x kurang 3 tutup kurung pangkat 5x tambah 10 sama dengan 1. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Terlebih dahulu, perhatikan rumus berikut ini. Jika fx pangkat gx sama dengan 1, maka cara penyelesaiannya itu ada 3 langkah. Di mana langkah yang pertama yaitu Gx sama dengan 0. Ini langkah yang pertama. Perhatikan posisi atau letak Gx itu sebagai pangkat. Maka ambil pangkat yang ada di sini. 5x tambah 10 sama dengan 0. Lanjut. 5x sama dengan positif 10 pindah ke kanan jadi negatif 10. Maka X saja sama dengan negatif 10 per positif 5. Dan negatif 10 dibagi 5 hasilnya negatif 2. Langkah yang kedua, yaitu Fx sama dengan 1. Perhatikan letak ataupun posisi dari nilai Fx, yaitu sebagai bilangan pokoknya. Kalau untuk soal kita di sini, yaitu 4x kurang 3. 4x kurang 3, lalu perhatikan dia sama dengan 1. Lanjut, 4x sama dengan 1, lalu negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. 4x sama dengan 1 ditambah 3 hasilnya 4, maka x saja sama dengan 4 dibagi 4. Dan 4 bagi 4 kita peroleh hasilnya 1. Langkah yang ketiga, kita sambung di sebelahnya, yaitu fx sama dengan negatif 1 dengan syarat. Nah, dia ada syaratnya. Di mana fungsi Gx nanti itu dia harus genap. Ini syaratnya. Oke, maka kita cari Fx terlebih dahulu. Fx, perhatikan letak posisi Fx-nya, ini dia, yaitu 4x kurang 3. 4x kurang 3, dia sama dengan negatif 1. Lanjut, 4x sama dengan negatif 1, lalu negatif 3 pindah ke kanan, jadi positif 3. 4x sama dengan negatif 1 tambah 3 hasilnya positif 2. X sama dengan 2 per 4. Dan 2 per 4 bisa dikecilkan, yaitu sama-sama bagi 2. Angka di atas, 2 bagi 2 hasilnya 1, per di bawahnya 4 bagi 2 hasilnya 2. Maka nilai X-nya 1 per 2. Ingat tadi dia punya syarat. Di mana syaratnya yaitu Gx-nya harus genap. Maka di sini langkah kita selanjutnya, perhatikan. G, X-nya ganti dengan 1 per 2 yang kita peroleh tadi. 1 per 2. Maka perhatikan fungsi Gx. Pangkatnya tadi 5x tambah 10. Sekarang X di sini ganti dengan X yang kita peroleh tadi. Yaitu setengah. Maka di sini kita tulis 5 dikali X-nya ganti dengan setengah. Lalu ditambah 10. Sama dengan 5 kali setengah hasilnya 5 per 2. Oke. Lalu ditambah 10. 5 bagi 2 hasilnya 2,5. Lalu ditambah 10. Dan 2,5 tambah 10 hasilnya 12,5. Nah, 12,5 ini genap atau ganjil? Ingat, bilangan genap itu dia habis dibagi 2. Sedangkan 12,5 tidak habis dibagi 2. Itu artinya angka ini merupakan bilangan ganjil. Kalau dia bilangan ganjil, berarti dia tidak memenuhi syarat. Berarti nilai X yang ini, yang kita cari tadi, dia tidak memenuhi syarat. Maka, nilai X yang kita peroleh atau himpunan penyelesaiannya, perhatikan, cuma ada 2. 1, 2. Kita tulis secara berurutan dari yang kecil terlebih dahulu. Negatif 2, positif 1, dan ini dia jawabannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali.
Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Dalam kurung X kurang 3 tutup kurung pangkat 3X tambah 2 sama dengan dalam kurung X kurang 3 tutup kurung pangkat X kuadrat kurang X kurang 3. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, sekarang perhatikan rumus berikut ini. Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx. Bilangan pokoknya sama, namun pangkatnya yang berbeda. Nah, jika ketemu bentuk soal seperti ini, maka langkah ataupun cara penyelesaiannya ada 4 langkah. Nah, di mana langkah yang pertama? Perhatikan, Gx sama dengan Hx. Perhatikan letak ataupun posisi dari Gx dan juga Hx, yaitu sebagai pangkatnya di sini. Maka kalau untuk soal kita di sini, yaitu Gx-nya 3x tambah 2, sedangkan Hx-nya yaitu x kuadrat kurang x kurang 3. Lanjut, karena dia bentuk persamaan kuadrat, maka semua angka kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka jadinya sekarang, perhatikan, x kuadrat pindah ke kiri jadi negatif x kuadrat. Lalu ditambah 3x, lalu negatif x pindah ke kiri jadi positif x. Selanjutnya ditambah 2, lalu negatif 3 pindah ke kanan, pindah ke kiri maksud kami, jadinya positif 3. Lalu di sebelah kanannya dia sama dengan 0. Lanjut, negatif x kuadrat 3x tambah x hasilnya positif 4x. Lalu 2 ditambah 3 hasilnya positif 5 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, pastikan di depan x kuadrat harus positif. Maka semua angka yang ada di sini kita kalikan dengan negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif x kuadrat. Lalu positif kali negatif hasilnya negatif 4x. Lalu positif kali negatif hasilnya negatif 5. Sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Perhatikan caranya. X tutup kurung, buka kurung lagi, X tutup kurung sama dengan 0. Sekarang tugas kita cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 5, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah positif 1 dan negatif 5. Ya kan? Perhatikan. 1 kalau dikali negatif 5, maka hasilnya negatif 5. Kalau dijumlahkan 1, dijumlahkan dengan negatif 5, hasilnya negatif 4. Setelah difaktorkan, kita cari angka pembuat nolnya. Caranya, perhatikan. X tambah 1 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka di sebelahnya. X kurang 5 juga sama dengan 0. Lanjut, X sama dengan positif 1, pindah ke kanan jadi negatif 1. X sama dengan negatif 5, pindah ke kanan jadi positif 5. Ini baru langkah yang pertama. Langkah yang kedua, di mana Fx sama dengan 0. Dengan syarat, perhatikan dia ada syaratnya. Di mana syaratnya yaitu fungsi Gx nanti dan juga Hx itu dia harus positif. Ini syaratnya. Oke, perhatikan. Fx, letak ataupun posisi dari Fx itu sebagai bilangan pokoknya. Kalau di sini yaitu X kurang 3. X kurang 3 dia sama dengan 0. Lanjut, maka X sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Ingat, dia ada syaratnya tadi. Gx dan Hx harus positif. Maka langkah selanjutnya perhatikan. X-nya ganti dengan X yang kita peroleh tadi. 3. G3 sama dengan perhatikan fungsi Gx. Kalau di soal kita sini yaitu 3x tambah 2. Nah, di sini ganti X di sini dengan angka 3. Maka jadinya sekarang 3 dikali 3 ditambah 2. Sama dengan 3 kali 3, 9. Oke. Ditambah 2, hasilnya 11. Apakah dia positif? Ternyata positif. Ya kan? Lanjut ke Hx lagi. Maka sini kita tulis H3. Ganti X-nya dengan 3 yang kita peroleh tadi. Selanjutnya perhatikan fungsi Hx. Ini dia. X kuadrat kurang X kurang 3. Ganti X di sini dengan 3. Nah, maka jadinya sekarang yaitu 3 kuadrat dikurang 3 dikurang 3. Sama dengan, perhatikan.
3 kuadrat hasilnya 9. 9 dikurang 3 hasilnya 6. Dikurang lagi dengan 3 maka hasilnya 3. Apakah 3 ini positif? Ternyata positif. Itu artinya HX dan GX maksud kami dia memenuhi syarat. Itu artinya kalau memenuhi syarat, maka X yang kita peroleh tadi, dia merupakan salah satu himpunan penyelesaiannya. Nah, sampai di sini belum selesai, masih ada langkah selanjutnya, yaitu langkah yang nomor 3. Kita sambung di sebelahnya. Di mana langkah yang nomor 3, yaitu Fx sama dengan 1. Perhatikan letak ataupun posisi Fx itu sebagai bilangan pokoknya. X kurang 3 sama dengan 1. Maka X sama dengan 1, lalu negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Maka X sama dengan 4. Lanjut ke langkah yang nomor 4 atau langkah terakhirnya. Di mana Fx dia akan sama dengan negatif 1. Namun dengan syarat. Perhatikan syaratnya. Gx dan Hx dia harus sama-sama genap. Oke. Ingat ya, harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Itu syaratnya. Oke, kita cari Fx sama dengan negatif 1 terlebih dahulu. Fx-nya bilangan pokok, yaitu X kurang 3, dia di sini sama dengan negatif 1. Lanjut. X sama dengan negatif 1, lalu negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Maka X sama dengan positif 2. Ingat syaratnya tadi, Gx dan Hx harus genap atau ganjil. Maka perhatikan fungsi Gx lagi. Gx di sini yaitu 3x tambah 2. Perhatikan, G X-nya ganti dengan yang kita peroleh tadi, 2. Oke, perhatikan di sini. Ganti X di sini dengan angka 2. Maka jadinya itu 3 kali 2 tambah 2. Sama dengan, perhatikan. 3 kali 2 hasilnya 6. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Lanjut lagi ke fungsi Hx. Maka sini kita tulis H2. Ganti X-nya dengan 2. Maka perhatikan fungsi Hx. Yaitu X kuadrat kurang X kurang 3. Ganti X di sini dengan angka 2. Maka jadinya 2 kuadrat dikurang 2 dikurang 3 sama dengan. Perhatikan kelanjutannya. 2 kuadrat hasilnya 4. 4 kurang 2 hasilnya 2. Lalu 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1. Perhatikan. Gx nilainya genap. Hx ini nilainya ganjil. Ingat tadi syaratnya, dia harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Tidak boleh genap ganjil. Harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Karena yang salah satunya genap, yang satunya lagi ganjil, itu artinya X yang ini dia tidak memenuhi syarat. Maka yang ini tidak perlu kita cantumkan ke dalam himpunan penyelesaiannya. Maka, perhatikan. Kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Perhatikan, hanya yang memenuhi syarat saja tadi. 1, 2, lalu ini tadi dia memenuhi syarat, berarti dia termasuk. Selanjutnya yang ini. Sedangkan ini tadi dia tidak memenuhi syarat. Oke, perhatikan, kita tulis secara bersusun. Mulai dari yang kecil, yaitu negatif 1. Selanjutnya, perhatikan lagi, positif 3. Lalu mana lagi? Yaitu 4. Oke. Terakhir di sini yaitu 5. Nah, seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Oke. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 3. Dalam kurung 2x tambah 5 tutup kurung pangkat x kurang 1 sama dengan dalam kurung x tambah 2 tutup kurung pangkat x kurang 1. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Perhatikan rumus berikut ini. Jika Fx sama dengan Hx, Fx pangkat Hx maksud kami, sama dengan Fx pangkat Gx, maka cara penyelesaiannya seperti ini, itu ada 2 langkah. Perhatikan, bilangan pokoknya sama. Oke? Ini Gx, oke? Nah, sini Hx, salah tulis. Oke, nah perhatikan. Jika bilangan pokoknya berbeda,
namun pangkatnya sama. Maka langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya ada dua langkah. Perhatikan langkah yang pertama. Di mana langkah yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Perhatikan posisi atau letak fx dan juga gx. Itu sebagai bilangan pokoknya di sini. Maka kalau untuk soal kita kali ini yaitu fx-nya yaitu 2x tambah 5 dan gx-nya yaitu x tambah 2. Lanjut, perhatikan. 2x lalu positif x pindah ke kiri jadi negatif x sama dengan 2 lalu positif 5 pindah ke kanan jadi negatif 5. 2x kurang x hasilnya 1x atau boleh juga kita tulis x saja sama dengan 2 dikurang 5 hasilnya negatif 3. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang nomor 2. Di mana langkah yang nomor 2 yaitu hx dia sama dengan 0. Perhatikan letak ataupun posisi hx-nya yaitu sebagai pangkat. Nah, adapun langkah yang nomor 2 ini, dia punya syarat. Di mana syaratnya itu, fx dan juga gx nanti, dia tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, fx dan gx, dia tidak boleh sama dengan 0. Kita cari hx sama dengan 0 terlebih dahulu. Perhatikan, hx itu pangkat. Maka di sini, x kurang 1, dia sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Nah, ingat syaratnya tadi. Fx, Gx tidak boleh sama dengan 0. Maka sekarang perhatikan fungsi Gx dan juga Fx dan juga Gx. Fx, perhatikan. F ganti X-nya dengan 1. Maka perhatikan fungsi Fx-nya. 2X tambah 5. Di sini ganti X-nya dengan 1. Maka jadinya 2 kali 1 tambah 5. Sama dengan 2 kali 1 hasilnya 2. Ditambah 5 hasilnya 7. Dan 7 ini dia tidak sama dengan 0. Itu artinya dia memenuhi syarat. Lanjut ke Gx lagi. Berarti sini kita tulis G1. Perhatikan fungsi Gx. X tambah 2. Ganti X di sini dengan angka 1. Dengan angka 1. Maka jadinya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan 3 juga tidak sama dengan 0. Itu artinya X yang kita peroleh ini dia memenuhi syarat. Maka kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Yaitu 1, 2. Oke, kita tulis secara bersusun dari angka kecil terlebih dahulu. Negatif 3 dan juga 1. Ini dia jawabannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 4. Dalam kurung x kuadrat tambah 3x tambah 1, tutup kurung pangkat x tambah 3 sama dengan. Dalam kurung 2x tambah 3 pangkat x tambah 3. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Perhatikan rumus berikut ini. Fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Perhatikan bilangan pokoknya berbeda. Oke, ini dia berbeda. Namun pangkatnya sama. Maka sama dengan soal nomor 3 tadi. Ada dua langkah cara penyelesaiannya. Di mana langkah yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Perhatikan letak ataupun posisi dari fx dan juga gx. Fx dan gx di sini sebagai bilangan pokoknya. Berarti kalau untuk soal kita di sini, fx-nya yaitu x kuadrat tambah 3x tambah 1. X kuadrat tambah 3x tambah 1 sama dengan fungsi gx, yaitu bilangan pokok sebelah kanan. 2x tambah 3. Karena dia bentuk persamaan kuadrat, maka semua angka kita pindahkan ke sebelah kiri. X kuadrat tambah 3x, lalu 2x pindah ke kiri jadi negatif 2x. Lalu ditambah 1, lalu positif 3 pindah ke kiri jadi negatif 3. Lalu dia sama dengan 0. Lanjut. X kuadrat 3x kurang 2x hasilnya positif 1x atau boleh juga kita tulis positif x saja. Lalu 1 kurang 3 hasilnya negatif 2. Lalu dia sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita faktorkan. X tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan 0. Tugas kita cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 2. Kalau dijumlahkan hasilnya positif 1. Angka berapa saja itu? Tentunya angkanya adalah positif 2 dan negatif 1.
Ya kan? Perhatikan. 2 kalau dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Namun kalau dijumlahkan, 2 dijumlahkan dengan negatif 1 hasilnya positif 1. Nah, setelah kita faktorkan, kita cari angka pembuat nolnya. X tambah 2 sama dengan 0, X kurang 1 juga sama dengan 0. X sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2, X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Nah, ini baru langkah yang pertama. Langkah yang terakhir atau langkah yang nomor 2 yaitu Hx, oke, dia sama dengan 0 dengan syarat, perhatikan dia ada syaratnya. Di mana syaratnya yaitu fungsi fx dan juga fungsi gx dia tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita cari hx-nya terlebih dahulu. Hx di sini pangkatnya yaitu x tambah 3. X tambah 3 dia sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Selanjutnya perhatikan syaratnya tadi. Fx dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Maka sini kita tulis F negatif 3. Oke, ganti X-nya di sini dengan X yang kita peroleh tadi, negatif 3. Lanjut, perhatikan fungsi Fx. X kuadrat tambah 3X tambah 1. Sekarang ganti setiap X yang ada di sini dengan angka negatif 3. Nah, maka jadinya sekarang dalam kurung negatif 3 kuadrat ditambah 3 kali negatif 3 tambah 1 sama dengan. Negatif 3 kuadrat hasilnya positif 9. Lalu ditambah 3 kali negatif 3 hasilnya negatif 9. Nah, 9 kurang 9 habis. Yang tinggal positif 1. Lanjut ke Gx lagi. Maka sini kita tulis G min 3. Ganti X-nya dengan angka min 3. Perhatikan fungsi Gx. Yaitu 2X tambah 3. Maka ganti X di sini dengan angka min 3. Sama dengan 2 kali min 3 tambah 3 sama dengan 2 kali min 3 hasilnya min 6. Lalu ditambah 3 maka hasilnya negatif 3. Nah, yang di atas perhatikan dia tidak sama dengan 0. Yang di bawah juga tidak sama dengan 0. Itu artinya X ini dia memenuhi syarat. Berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Nah, terakhir kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Ada 1, 2, dan 3. Kita tulis secara bersusun dari angka yang kecil terlebih dahulu. Pertama tentunya negatif 3, lalu negatif 2, terakhir positif 1, dan inilah dia langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.